Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan karunia dan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Allah kumpulkan kita di masjid ini dalam rangka kita tafaqquh fid din, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Serta pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita memanjatkan salawat kepada suri tauladan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Ikhwani wa akhwati, a'azzanillah wa iyyakum. Insyaallah kita akan membahas biografi salah seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang mendapatkan pujian sanjungan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, man sarrahu an yamdhura ila rajulin yamshi 'alal ardi ila rajulin yamshi 'alal ardi wa huwa min ahlil jannah falyandur ila Talha. Barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki yang dia ahlul jannah namun masih berjalan di muka bumi, maka hendaknya dia melihat Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat yang mulia dari salah satu 10 sahabat yang dijamin melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan tempat di surga. Maka tentunya kita mempelajari sirah sahabat ini, sejarah perjalanannya, dalam rangka kita menggali faedah. Meskipun tidak mungkin kita sampai kepada manzilah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi paling tidak kita ikut bersama mereka. Paling tidak kita ikut bersama mereka. Ada salah seorang ahli bijak mengatakan, fatashabbahu fa illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Tirulah orang-orang yang soleh walaupun engkau tidak seperti mereka, karena sesungguhnya meniru orang yang soleh adalah merupakan kebahagiaan, keberuntungan. Sangat mustahil kita akan sama manzilahnya dengan para sahabat, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian mencela para sahabatku, kata beliau. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka tidak akan bisa menyamai pahala mereka, pahala infak mereka, walaupun hanya 1 mud atau setengah mud. Satu mud ini 2 cangkupan telapak tangan orang yang sedang, tidak terlalu gede dan tidak terlalu kecil. 1 mudnya infaknya para sahabat berupa korma tidak bisa disamai dengan infak kita sebesar gunung Uhud.
Berapa megaton tuh gunung Uhud? Baik. Itu pun emas, bukan korma, emas. Ya, jadi tidak akan mungkin kita bisa mengejar fadilahnya para sahabat, itu tidak mungkin. Akan tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang bersama mereka nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Insya Allah ya. Ini sabda Nabi SAW yang seharusnya membuat kita termotivasi, membuat kita semakin semangat untuk mengamalkan sabda beliau ini dengan cara kita meneladani para sahabat. Sebab Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita mencintai para sahabat, maka di akhirat kita akan dibangkitkan bersama para sahabat, walaupun amal kita tidak seimbang dengan mereka, amal kita kalah dengan mereka. Kalau kita mencintai para ulama, mencintai para ahli ilmi, maka kita akan dibangkitkan bersama mereka. Cinta kita terhadap orang-orang yang soleh menyebabkan kita dibangkitkan bersama mereka, meskipun amal kita tidak sama dengan mereka. Makanya apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar sabda Nabi, almar'u ma'a man ahabba, orang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Kami tidak pernah merasakan kegembiraan melebihi kegembiraan ketika kami mendengarkan Nabi bersabda, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Kemudian kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin wa Umar, dan saya juga cinta Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum fa illam wa illam a'mal bimisli a'malihim, dan aku berharap aku akan bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka, walaupun amalanku tidak sama dengan amalan mereka. Kita pun juga seperti itu para ikhwah sekalian dan para akhwat, bahwasanya kita bersaksi di hadapan Allah kita cinta Nabi SAW, dan wallahi kita cinta para sahabat, apalagi para sahabat Khulafaur Rasyidin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Al-Muhajirun wal Ansar, dan sahabat-sahabat yang lain. Kita cinta mereka, dan kita ingin di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama mereka, walaupun amal kita tidak sama dengan mereka. Iya, jangan sampai kita mencintai orang-orang yang tidak jelas. Karena sekarang ini kaum muslimin mengalami krisis mental berupa tidak tahunya mereka siapa sosok yang harus diidolakan. Akhirnya siapa yang diidolakan? Artis. Ya, tar satu-satu ya. Artis. Sampai kalau ada artis baru hijrah, rame nggak? Rame. Jadi trending topik. Artisnya ikut kajian bersama kita. Ya kita katakan alhamdulillah ikut kajian. Ente duduk aja dulu ngaji yang benar, karena baru hijrah. Jangan baru hijrah udah suruh ceramah, suruh bicara. Inilah hebohnya kita. Terlalu hebohnya sama artis baru hijrah langsung suruh ceramah. Siapa dia? Belajar saja belum, ya, ilmu saja masih belum jelas, ya. Belajar dulu, duduk bersama kita, tidak ada bedanya. Orang yang mengikuti manhaj salaf tidak ada bedanya dengan antara artis dengan non artis, semua sama. Apa yang mau diistimewakan? Yang butuh hidayah itu mereka, ya. Mereka yang butuh untuk mendapatkan hidayah. Jadi ngapain sih kita heboh? Nggak perlu heboh, biasa saja, ya. Kemudian yang diidolakan apa? Yaitu tadi pemain sepak bola. Mending kalau pemain sepak bolanya muslim, ini yang diidolakan orang-orang
kafir ya. Baik posternya dipajang di kamarnya, kemudian pokoknya aksi-aksinya selalu ditunggu gitu ya. Kemudian fanatismenya luar biasa. Nah, ini yang seperti ini nih, masya Allah ya. Ini krisis di tengah-tengah umat Islam ini. Pemain bola line up sebuah klub hafal, tapi 10 sahabat yang dijamin masuk surga nggak hafal. Kayaknya saya tes antum yang di sini. Coba hafal nggak antum? Kalau Khulafaur Rasyidin jelas. Coba yang kelima siapa? Nah, iya jelas, lagi dibahas. Talha bin siapa? Talha banyak. Bin Ubaidillah, taib. Zubair bin Awam. Terus Khalid bin Walid. Antum dapat dari mana itu? Ya Khalid bin Walid termasuk orang-orang yang hijrah di jalan Allah ya, dari Makkah ke Madinah, termasuk sahabat yang mulia. Iya betul, cuman bukan yang 10 ini. Said bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Harithah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Baik, barakallahu fikum. Nah ini penting seperti ini. Masa 10 saja nggak hafal? Kalau sepak bola itu berapa jemaah? 11 hafal. Jangankan 11 pemain utamanya, pemain cadangannya ngerti. Bahkan pemain lapis keduanya yang main di mana? Di liga kedua ngerti juga. Masya Allah. Ini para jemaah sekalian, makanya saya bilang tadi krisis di tengah-tengah para pemuda-pemuda kita terutama ya, tidak mengerti siapa yang akan dijadikan sebagai idola. Seantum mau dibangkitkan bersama orang-orang yang tidak jelas agamanya ya. Subhanallah ya, tentu kita ingin dibangkitkan bersama orang-orang yang baik. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 22 sampai 23, "Ukhsyurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Ukhsyurul ladina zalamu, kumpulkanlah orang-orang yang zalim satu dengan yang lain. Kumpulkanlah orang yang zalim satu dengan yang lainnya. Wa ma kanu ya'budun min dunillah, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi orang-orang zalim akan dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim nanti di hari kiamat. Fahduhum ila siratil jahim. Kemudian setelah itu dikatakan apa? Kumpulkanlah mereka ke dalam neraka jahim, bareng-bareng masuk neraka jahim. Oleh karena itu di sini sahabat Umar bin Khattab, pernyataan beliau dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan juga dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membacakan firman Allah, "Ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan yang semisal kepada mereka dalam satu barisan. Ini hari kiamat, orang zalim dan yang semisal dikumpulkan satu barisan. Apa kata Umar bin Khattab? Ashbahahum. Qala yaji'u sahibur riba ma ashabir riba. Para pelaku riba akan dikumpulkan bersama pelaku riba. Rentenir-rentenir dikumpulkan bersama para rentenir. Pemakan-pemakan riba dikumpulkan bersama para pemakan riba. Pelaku-pelaku riba, praktisi-praktisi riba akan dikumpulkan bersama praktisi-praktisi riba. Ya, rame ya, rame itu. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Wa sahibuz zina ma ashabiz zina." Para pelaku zina akan dikumpulkan juga dengan para pelaku zina yang semisal. Wa sahibil khamri ma'a ashabil khamri, dan para peminum khamr, para pecandu khamr akan dikumpulkan juga bersama dengan para pecandu khamr. Ya. Ini mau gimana lagi? Ya. Pasti akan dikumpulkan dengan yang semisal. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Takwir ayat ke-7. At-Takwir ayat ke-7 Allah berfirman, "Wa idzan nufusu zuwijat." Dan ketika jiwa-jiwa itu
dikumpulkan dengan pasangannya. Apa maksudnya jiwa-jiwa itu dikumpulkan dengan pasangannya? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, ai qarana kulla sahibi amalin bisyaklihi wa nadhirihi. Artinya di hari kiamat setiap pelaku amal akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang sama amalannya dengan dia. Ya. Faqarana bainal mutahabbaini fillahi fil jannah. Maka orang yang saling cinta karena Allah dikumpulkan bersama di surga. Ya, cinta kita kepada para sahabat, cinta kita kepada sama kaum muslimin, cinta kita kepada orang-orang yang berpegang dengan sunnah, dikumpulkan di surga. Wa qarana bainal mutahabbaini fi ta'ati syaitan fil jahim. Dan orang-orang yang taat kepada syaitan akan dikumpulkan pula di neraka jahim. Fal mar'u ma'a man ahab, maka seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Sya'a au aba, senang ataupun tidak senang. Masya Allah. Iya. Jadi ini para jamaah sekalian menunjukkan apa? Orang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka kita cinta para sahabat Nabi SAW, termasuk kita cinta kepada sahabat-sahabat Nabi yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mereka pertama kali masuk Islam. Di antaranya adalah sahabat Thalha bin Ubaidillah. Kenapa kita membahas biografi mereka? Tanda kalau kita cinta kepada mereka, para sahabat. Orang itu kan kalau cinta dia akan menyebut-nyebut. Antum saya kalau mau cari pasangan harus tahu autobiografinya secara secara luas ya. Bertanya kepada si fulan, bertanya lagi kepada si fulan, kadang-kadang minta autobiografinya, saya mau menikah dengan fulana, ini gimana fulana ini? Ya enggak? Kan seperti itu. Ini baru untuk cari istri, apalagi ini kita mempelajari orang yang kita teladani supaya kita masuk surga. Yang keteladanan kita kepada mereka itu ibadah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi demikian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Baik. Thalha bin Ubaidillah At-Taimi, beliau dari kabilah Taim. At-Taimi ini kabilahnya siapa? Kabilahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi antara Thalha bin Ubaidillah dengan Abu Bakar As-Siddiq ini masih satu kabilah dari Bani At-Taim. Baik, dan dari semenjak kecil Thalha atau semenjak remaja itu seorang yang memang diajarkan oleh orang tuanya untuk berdagang. Karena kita tahu kebiasaan masyarakat Quraisy itu berdagang. Maka Thalha bin Ubaidillah dari semenjak usia remaja beliau berangkat bersama kafilah-kafilah dagang, yaitu orang-orang Quraisy. Mereka membawa perniagaannya ke bumi Syam. Di sana mereka berdagang. Nah, dari kegiatan berdagang inilah ke bumi Syam, Thalha bin Ubaidillah mendapatkan informasi penting. Ya, para jamaah sekalian, dapat informasi penting, yaitu terutama informasi tentang kenabian. Itulah yang membuat Thalha kemudian apa? Masuk Islam. Nah, ini kita akan tahu nanti betapa masa emas itu pada usia remaja. Ya, usia remaja, usia-usia muda ini usia-usia semangat untuk mencari kebenaran. Baik, kita akan bahas perkataan Thalha bin Ubaidillah, sebab awal-awal beliau mendapatkan hidayah. Baik, Thalha bercerita, bainama nahnu fi suqi Busra idza rahibun yunadin nas. Kata Thalha, ketika kami berada di sebuah pasar di daerah Busra di Syam, dan Busra ini daerah yang terkenal dengan para rahibnya. Rahib ini adalah pimpinan spiritual agama Nasrani, rahib. Ya, mungkin kita menyebutnya pendeta atau pastor, ya, atau yang semisal. Sebagian tempat ada yang menyebutnya romo. Ya.
Jadi di situ banyak pendeta-pendeta Nasrani di daerah Busra. Maka pendeta ini tiba-tiba menyeru dan mengatakan, wahai para pedagang, wahai para hadirin, kemari. Ya ma'syarat tujjar, salu ahla hadal mausim, ayaf'amu ahadun min ahlil haram. Kata pendeta Busra ini, wahai para pedagang sekalian, coba kalian ngumpul di sini. Adakah di antara kalian yang berasal dari negeri Mekah? Jadi pedagang-pedagang di Syam ini kan macam-macam ya. Dan kebiasaan orang Quraisy itu berdagang ke Syam dan Yaman. Ya. Kemudian kata Talha, wa kuntu qariban minhu fabadartu ilaihi fakultu na'am ana min ahlil haram. Maka aku segera datang menyambut panggilan si rahib ini. Kemudian aku katakan kepada si rahib bahwa aku berasal dari Mekah. Kemudian rahib mengatakan, hal dhahara fikum Ahmad. Pendeta Nasrani ini mengatakan, apakah sudah muncul di tengah kalian orang yang namanya Ahmad? Baik, jadi orang Nasrani mengenal namanya Ahmad, bukan Muhammad. Sebab Nabi Isa ketika menghabarkan kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Isa tidak menggunakan nama Muhammad, tapi menggunakan nama Ahmad. Ya, dalam surah As-Saff, wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian, datangnya seorang rasul. Namanya siapa? Namanya Ahmad. Kenapa Nabi Isa tidak mengatakan Muhammad? Nah, di sinilah cerdasnya Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan Ahmad untuk memberitahu orang-orang Nasrani bahwa Nabi ini yang muncul adalah orang yang paling mulia. Makanya Nabi Isa menggunakan isim tafdhil Ahmad. Ya. Kalau Muhammad artinya apa? Yang banyak sifat-sifat kebaikannya. Kalau Ahmad yang paling baik, yang paling mulia. Ya, tapi dua-duanya sama-sama namanya Rasulullah, sama. Muhammad yang nama beliau, Ahmad juga nama beliau. Ya, tapi Nabi Isa mengibaratkan, mentakbirnya dengan kata Ahmad, bukan dengan kata Muhammad. Nah, dari situlah orang-orang Nasrani pun sama, menyebutnya Ahmad, tidak menyebut Muhammad. Baik. Maka ketika itu Talha mengatakan, "Waman Ahmad?" Siapa itu Ahmad? Ya nggak ngerti ya, karena memang di mana? Di Mekah ketika itu orang tidak mengenal siapa itu Ahmad, nggak tahu. Orang taunya Muhammad ya. Namun pendeta ini mengatakan Ibnu Abdillah, Ibnu Abdul Muttalib, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Baru ngerti Talha. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad. Nah, Talha ketika itu heran. Pendeta ini mengatakan, "Hada syahruhul ladzi yadharu fi." Bulan ini adalah bulan munculnya nabi yang bernama Ahmad ini. Bulan ini nih munculnya nih. Wa huwa akhirul anbiya, dan dia nanti akan menjadi nabi akhir zaman. Yakhruju min ardikum minal haram, dia keluar dari negeri kalian Mekah. Wa yuhajiru ila ardi dzati hijaratin sud wa nahlin wa sibakhin yanuzzu minhal ma. Dia munculnya nanti dari tanah haram, maksudnya dari mana? Dari Mekah, dan nanti dia akan hijrah ke sebuah tempat, ya, sebuah tempat di mana? Sebuah tempat yang banyak pohon-pohon kormanya, kemudian banyak bebatuan hitamnya. Maksudnya di mana? Di Madinah. Madinah kan bebatuannya warnanya apa? Hitam ya. Orang ke Madinah tahu persis lah karakter batu-batuan yang ada di Madinah. Kemudian di situ banyak pohon kormanya, tanah tandus tapi memiliki sumber air. Maksudnya Madinah. Kemudian kata pendeta ini, fa iyyaka an tasbaqa ilaihi ya fata. Wahai pemuda, jangan sampai
orang lain mendahuluimu. Artinya apa? Segera kamu ikuti Nabi ini. Ya, artinya jadilah kamu pelopor pertama, orang yang pertama mengikuti dia. Jangan kedahuluan pemuda lain, segera kamu. Baik, maka ketika itu langsung begitu mendengarkan kabar ini, Thalhah bin Ubaidillah langsung balik ke Mekah. Penasaran, pengen cari tahu informasi di Mekah ini apa, yang sekarang ini lagi trending topik, yang sekarang ini lagi viral di Mekah apa. Cuman ya ketika itu nggak ada sosmed gitu ya. Baik, viralkan itu kan bahasa antum itu. Baik. Nah, maka kemudian Thalhah balik ke Mekah. Ketika balik ke Mekah, fawaqatu maqalatahu fi qalbi fabardartu ila matayai farhaltuha wa khallaftul qafilata warai wa madaitu ahwi hawiyan ila Makkah. Maka setelah itu perkataan si rahib ini, si pendeta ini begitu mengena di hatiku. Maka aku pun segera pergi mempersiapkan kendaraan dan aku mengikuti kafilah yang menuju Mekah. Dan aku pergi diam-diam ke Mekah. Ya. Kafilah dagangnya ditinggal. Karena apa? Ini menganggap lebih penting nih daripada dagang nih, mencari hidayah. Masya Allah ya. Memang kalau orang sudah semangat mencari hidayah jamaah sekalian, harta itu dianggap remeh. Lihat Suhaib Ar-Rumi, itu orang kaya di Mekah. Demi hijrah ke Madinah ditinggal semua hartanya. Namun Suhaib Ar-Rumi mendapatkan pujian dari Nabi SAW ketika semua hartanya ditinggal di Mekah. Ya, kata Nabi SAW kepada Suhaib Ar-Rumi, Rabihal bai'u Aba Yahya, Rabihal bai' Aba Yahya. Beruntung perniagaannya Abu Yahya, beruntunglah perniagaannya Abu Yahya. Maksudnya Suhaib Ar-Rumi. Beruntung gimana, kan dagangannya ditinggal di Mekah. Beruntungnya dia adalah dia meninggalkan dagangan itu, meninggalkan hartanya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka para sahabat harta itu remeh dibandingkan dengan hidayah. Namun ya itulah tadi, itu tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang punya semangat tinggi. Orang yang punya semangat tinggi, apapun terasa remeh. Terutama orang yang punya semangat tinggi untuk berthalabul ilmi. Orang kalau sudah semangat berthalabul ilmi, apa saja remeh di hadapan dia. Kalau kita saksikan ya, para ulama itu ulul himmah, semangat itu luar biasa. Kita ingat perjuangan seorang yang bernama Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim itu pernah bermulazamah 7 bulan di Mesir. Belajar di situ. Kerjaannya apa? Siang belajar halaqah, belajar dari para masyayikhnya, belajar dari para imam-imamnya, dari guru-gurunya. Malamnya disalin lagi catatannya, kemudian dimurojaah. Terus seperti itu. Suatu ketika Ibnu Abi Hatim dan teman-temannya itu melihat atau mengunjungi salah seorang syekh, tapi syekhnya sakit. Ya, guru yang mengajarkan pelajarannya lagi sakit. Maka karena sakit jadi kajian libur. Ketika kajian libur mereka kemana? Mencari makanan. Baru sempat nyari makan di luar. Ternyata mereka melihat ada ikan. Menarik ini ikannya. Ikannya dibeli. Ketika dibeli kemudian apa? Belum sempat dimasak, ternyata apa? Oh iya, ini ada pelajaran lagi nih. Mereka belajar lagi. Terus ternyata ikannya sampai nggak tersimpan 3 hari. Maksudnya nggak termakan 3 hari. 3 hari nggak termakan. Baru mereka ingat, wah kita punya ikan. Ikannya sudah hampir busuk. Mereka potong-potong, baru mereka makan mentah-mentah. Habis itu Ibnu Abi Hatim mengatakan, al-ilmu la yunalu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan tubuh yang santai. Ya, maunya kita sih ngaji depan ada kopi, ada gorengan pisang, ada apa lagi? Ada kerupuk, ada cemilan lah ya, insyaallah. Itu enaknya, ya. Enak tapi nggak dapat ilmu orangnya gitu. Baik, maunya begitu maunya ya. Tapi itu tadi Ibnu Abi Hatim sampai mengatakan ilmu tidak bisa didapat dengan jasad yang santai.
Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, karena cintanya beliau terhadap hadis. Sebelum ada yang mengatakan beliau lebih alim daripada Abu Hanifah dalam bidang fikih dan lebih alim daripada Imam Malik dalam bidang hadis. Kan luar biasa. Cuma madhabnya nggak menyebar, madhab Tsauriyah. Kenapa? Karena kisahnya Sufyan Ats-Tsauri itu pernah dikirimi surat oleh Khalifah Al-Mahdi, khalifah ketiga dari Bani Abbasiyah. Tapi apa? Surat pengangkatannya sebagai gubernur dibuang di Sungai Dajlah. Kalau sekarang orang diangkat sebagai gubernur, alhamdulillah, sujud syukur. Nggak perlu pasang pamflet, nggak perlu pasang banner, nggak perlu apa, ngiklan, nggak perlu senyum, nggak perlu difoto, nggak perlu ngeluarin uang, nggak perlu lah saya karena saya orang amanah sambil senyum, nggak perlu. Jadi ajib ya, ulama itu dipenjara karena lari dari jabatan. Oh sekarang malah ngejar-ngejar apa? Jabatan. Makanya prinsip diabaikan gara-gara jabatan. Itu para ulama, itu baru ulama sejati seperti itu. Ya akhirnya beliau sering pindah satu tempat-tempat lain. Akhirnya mazhab beliau tidak begitu terkenal. Ya karena itu tadi sering berpindah satu tempat ke tempat lain. Nah sebelum wafat Sufyan Ats-Tsauri ini kedatangan orang-orang yang berkunjung. Ketika ada orang berkunjung, salah satu dari yang berkunjung menyampaikan sebuah hadis, dan hadis ini belum pernah didengar oleh Sufyan Ats-Tsauri. Langsung dalam kondisi sakit, sehat lagi belum, langsung ambil apa? Buku. Coba tadi hadisnya. Ya kasurnya ya. Dicari bukunya, disimpan di situ, kemudian dia menulis hadis. Ya. Maka orang-orang di sekitarnya heran, wahai Sufyan Ats-Tsauri, katanya, wahai imam, antum dalam kondisi sakit begitu parah seperti ini ya, sakit dalam kondisi yang nggak enak begini ya, maka bahkan seperti itu, ya, sakit masih sempat mencatat hadis. Ya, memang mereka seperti para ulama kita. Nah ini sebetulnya kita lihat Thalha bin Ubaidillah, dia nggak mikir-mikir, ntar kalau pulang ke Mekah ini pulang nggak, belum untung ini dagangannya belum kejual ini, nggak pikir panjang. Begitu datang hidayah langsung cari hidayah itu. Pulanglah Thalha. Kemudian Thalha mengatakan, falamma balagtuha qultu li ahli akana min hadasin ba'dana fi Makkah. Setelah pulang baru Thalha bertanya kepada keluarganya, ketika saya pergi ada nggak kejadian yang bikin rame, bikin heboh di Mekah ini? Kejadian viral lah istilahnya, ya. Kejadian yang lagi trending topik di Mekah ini. Baik, karena zaman itu belum ada WA ya mas sekalian, belum ada sosmed, belum ada Facebook, belum ada Twitter. Nah kalau ada Twitter cepet, oh ya ini ya, oh ada, ternyata ada Nabi ini di Mekah, oh ya cepet ya, tinggal komentar aja itu. Baik, Insya Allah. Jadi belum ada di zaman itu ya, belum ada juga telepon. Kalau ada telepon ya, Masya Allah, ini ada nih Nabi namanya Muhammad gitu ya. Baik. Maka ketika itu Thalha mengatakan, keluarga Thalha mengatakan, na'am, qama Muhammad bin Abdullah yaz'amu annahu nabiyyun wa qad tabi'ahu ibnu Abi Quhafah yuriduna Abu Bakar. Iya, ada berita heboh ini di Mekah. Apa berita hebohnya? Datanglah orang namanya Muhammad. Muhammad itu udah terkenal ya. Muhammad bin Abdullah, dia ngaku sebagai nabi dan diikuti oleh ibnu Abi Quhafah, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah ini berita hebohnya. Qala Thalha wa kuntu a'rifu Abu Bakar, dan aku adalah orang yang paling tahu tentang Abu Bakar, karena Abu Bakar itu tokoh di kalangan kaumnya, masih satu kabilah dengan siapa? Dengan Thalha. Nah, maka ketika itu Thalha pun bertanya perihal Nabi ini kepada Abu Bakar. Faqad kana rajulan sahlan muhabbiban muwatta al-aknaf. Kata Thalha, sungguh Abu Bakar ini adalah orang yang istilahnya orang yang gampangan lah, orang yang berakhlak mulia, ya, orang yang sifatnya apa? Tawadhu. Baik.
Wa kana tajiran da khuluqin wastiqamah wa kunna na'lafuhu wa nuhibbu majalisahu li ilmihi bi akhbari Quraisy wa hifdhihi li ansabiha. Dan kami dari dulu senang untuk bermajlis dengan siapa? Dengan Abu Bakar, karena keistiqomahannya, ya, karena dia orang yang paling mengerti tentang Quraisy dan paling paham tentang nasab-nasabnya Quraisy. Ya, paling ngerti. Jadi Abu Bakar itu orang yang banyak bergaul dengan orang-orang Quraisy, ya, banyak bersosialisasi dengan orang Quraisy, sehingga apa? Abu Bakar ini tokoh di kalangan kaumnya. Maka kemudian kata Talhah, famawaitu ilaihi, maka aku pun menuju kepada Abu Bakar, wa qultu lahu ahaqqan ma yuqalu min anna Muhammad bin Abdullah adharon nubuwata wa annaka taba'tahu. Maka Talha kemudian bertanya kepada Abu Bakar, apakah benar bahwa Muhammad itu mengaku sebagai nabi dan engkau mengikutinya? Maka kata Abu Bakar, na'am. Wa ja'ala yaqussu alayya min khabari. Baru kemudian Abu Bakar menceritakan tentang kisah kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pentingnya jemaah sekalian menjadi orang yang pandai bersosialisasi dan orang yang berakhlak mulia. Karena Abu Bakar itu sebelumnya dikenal dengan apa? Akhlaknya terlebih dahulu. Makanya Abu Bakar bisa memberikan hidayah. Ya, ini pentingnya akhlak yang mulia. Karena orang tidak melihat akidah. Memang akidah itu paling penting, tapi pertama yang dilihat oleh orang adalah akhlak dia terlebih dahulu. Ketika terlihat ada kemuliaan dalam akhlak, orang pun tertarik untuk mengikuti. Kita lihat, insya Allah Nabi Muhammad SAW akhlaknya mulia, Abu Bakar juga akhlaknya mulia. Coba kalau seandainya Abu Bakar itu tidak berakhlak mulia, mungkin orang tidak terlalu tertarik untuk masuk Islam. Mungkin Talha tidak terlalu tertarik untuk mencari tahu tentang Islam. Tapi karena dia tahu yang pertama masuk Islam diantaranya adalah Abu Bakar, maka iya, Talha pun segera mendekati Abu Bakar. Dan Masya Allah Abu Bakar ini banyak mengislamkan orang di awal-awal Islam. Luar biasa, ya. Kemudian Talha mengatakan setelah diajak oleh Abu Bakar untuk menemui Rasulullah SAW, famadaitu ma'hu ila Muhammadin fa'aradha alayya al-Islam wa qara'a alayya syai'an minal Qur'an wa basyarani bi khairi dunya wal akhirah. Maka kemudian aku pun menuju Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW ya, membacakan kepadaku, menjelaskan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa? Ya. Kebaikan-kebaikan tentang Islam itu apa? Baru dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Baru kemudian diberikan kabar gembira berupa kebaikan dunia akhirat. Gini cara orang ngajak Islam, ya. Kalau ada orang ingin tahu tentang Islam, kasih tahu. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang menjaga hubungan dengan semuanya, hubungan dengan Allah, hubungan dengan nabinya, hubungan sama manusia. Sama manusia itu digabung, ada kepada orang tua, ada adab kepada kerabat, adab kepada tetangga, sampai pun adab buang air pun diatur dalam Islam. Ini kan keindahan Islam. Coba kalau kita mampu menjelaskan ini kepada orang-orang non-muslim, barangkali mereka akan tertarik untuk masuk Islam. Baru bawakan ayat Al-Quran, ya. Jelaskan tentang ayat-ayat Quran, ya. Misalkan mereka ingin tahu tentang akidah Islam tentang Nabi Isa alaihissalam, jelaskan. Misalkan bacakan surah Maryam, syukur-syukur kita ngerti tafsirnya, baru kita jelaskan. Itu akan membuat apa? Tertarik orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam. Baru kemudian apa? Diberikan kabar gembira bahwa orang yang masuk Islam akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan apa? Akhirat. Kemudian kata Talha, fasyarahallahu sadri ilal Islam. Maka dengan sebab ini Allah bukakan dadaku untuk menerima Islam, dapat hidayah. Masya Allah. Wa qasastu alaihi qissata rahib Busra fasarra biha sururan bada ala wajhi. Kemudian Talha setelah itu bercerita kenapa dia ingin tahu tentang Islam, karena dia mendengarkan kabar Islam ini dari pendeta Busra. Dari pendeta Busra. Maka setelah itu Nabi SAW bergembira dan terlihat pancaran
kegembiraan dari wajah beliau. Nah ini para jamaah sekalian. Jadi hidayah itu memang butuh pengorbanan orang mencari hidayah. Ya, harus bertanya, harus berkonsultasi. Makanya setelah tahu bahwasanya di Mekah akan keluar nabi, ya, dari mana? Dari pendeta Busra. Maka Talhah tidak melewatkan kesempatan itu, segera dia tinggalkan dunianya, langsung mencari hidayah. Jadi hidayah itu harus segera dijemput, jangan ditunda-tunda. Khawatirnya apa? Hidayah itu segera hilang karena kita menunda-nunda. Makanya tadi kan pendetanya berpesan apa? Jangan sampai ada orang mendahului kamu, cepat kamu masuk Islam. Biar kamu punya keutamaan apa? As-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Coba dengan sebab itu Talhah masuk kategori orang yang pertama masuk Islam. Ya, orang yang masuk Islamnya keberapa? Keempat. Ya para jamaah sekalian, coba bayangkan. Dan Nabi menjamin beliau dari salah satu dari 10 sahabat yang pasti masuk surga. Coba kalau Talhah berlambat-lambat, tar dulu ini dagang belum kelar gitu loh. Iya, dagangan gua belum kelar. Mana ini untungnya juga belum jelas ini. Nah, enggak, kalau berlama-lama mungkin segera kedahuluan orang lain. Iya. Makanya dalam urusan syar'i para jemaah fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Bersegera. Takutnya apa? Kedahuluan oleh orang lain. Itu. Baik para jamaah sekalian. Kemudian apa? Setelah dapat informasi itu, cari tahu terus tentang hidayah, bertanya kepada ahli ilmi. Talhah bertanya kepada ahli ilmi, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jangan Jangan setelah mendapatkan hidayah kemudian tidak belajar, tetap bertanya kepada ahli ilmi. Itu. Jadi kalau nggak tahu bertanya kepada mereka. Akhirnya Abu Bakar mengarahkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau memang kita benar-benar tidak tahu, segera bertanya, jangan ditunda-tunda. Ada hal yang perlu untuk kita ketahui jawabannya, segera kita bertanya kepada ahlul ilmi, ya, kepada orang-orang yang berilmu. Summa a'lantu baina yaday syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa kuntu rabi'a salasatin aslamu ala yaday Abi Bakar. Maka setelah itu aku mengiklankan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Rasulullah SAW. Iya. Baik, dan aku adalah orang yang masuk Islam keempat, ya, melalui perantaraan Abu Bakar. Luar biasa. Dan kondisinya ketika itu masih muda, ya. Tapi ingat ya, masuk Islam, istiqomah di atas kebenaran, pasti ada resiko. Tidak setelah masuk Islam langsung jadi kaya raya, langsung hidupnya enak, langsung istrinya 4, langsung kendaraannya mewah. Lah, enggak begitu. Ingat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, ya, di awal-awal surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah seorang akan dibiarkan mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, supaya tampak jelas di hadapan kita semuanya. Allah tampakkan secara jelas di hadapan kita semuanya, ya, apakah dia jujur atau tidak keimanannya. Baik. Maka Talhah pun setelah mengumumkan keislamannya, tentunya mengalami ujian-ujian yang berat. Ya, keislaman pemuda ini langsung seolah-olah seperti halilintar di tengah-tengah keluarganya Talhah. Yang paling pertama menentang adalah ibunya Talhah. Kalau bapaknya sih tidak diceritakan. Besar kemungkinan memang beliau lahir dalam kondisi, atau beliau kondisinya yatim, ya, bapaknya sudah meninggal. Karena di sini yang disebutkan frontal menentang adalah ibunya Talhah dan saudara-saudaranya yang lain.
Baik. Dikisahkan sampai bahwa suatu ketika Tolhah sedang sa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Ya. Baik. Ketika itu Tolhah langsung Taib. Kisah dari salah seorang namanya Mas'ud bin Kharash. Ya, ketika menceritakan tentang Tolhah, dia lagi sa'i ya. Ketika itu dia bercerita bahwa Tolhah bin Ubaidillah begitu diketahui oleh kaumnya bahwa dia masuk Islam, langsung langsung diarak, dipukuli rame-rame. Bayangin, kayak maling gitu lah, subhanallah ya. Orang mau maling bagaimana? Dipukuli rame-rame ya, dipukul kepalanya, ya, dipukul badannya. Coba bayangkan. Padahal ini orang soleh. Coba bayangkan. Kalau maling ya memang dia maling gitu kan, perampok ya, begal iya. Ini masalahnya orang soleh, diarak, dipukul rame-rame begitu ya. Kemudian diumumkan dia telah murtad dari agama kaumnya. Kemudian Naufal bin Khuwailid menangkap Tolhah bin Ubaidillah dan diikat dengan tambang. Juga ditangkap pula Abu Bakar As-Siddiq, sama diikat di tambang, bareng-bareng berdua diarak, kemudian dicaci maki di depan orang-orang Quraisy. Iya. Sampai-sampai Abu Bakar dengan Tolhah dijuluki sebagai Qarinain, dua teman yang akrab. Karena Karena dua-duanya sama-sama senasib dan sepenanggungan. Diikat bareng, kemudian diarak dan dipukuli serta dicaci maki. Nauzubillah. Ini ujian para jamaah sekalian. Karena memang konsekuensi dari seorang beriman, dia pasti akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Apalagi kalau kita mengamalkan sunnah. Ya, pasti banyak ujian-ujian kita hadapi. Ujian di keluarga kita, ujian di sekolah, di kampus, di mana? Ujian di kantor, ujian, ya pasti, pasti banyak ujian. Ya, kita kalau berkumpul di sini ya, kita bertemu dengan orang-orang yang seakidah, yang semanhaj, itu tentrem rasanya kita ketemu. Tapi coba kalau kita misah masing-masing, kan kita tinggal di tempat-tempat yang berbeda-beda, yang tentunya rata-rata kita pasti minoritas. Ya, di tengah-tengah atau terasing di tengah orang-orang yang memang ya kurang begitu memahami tentang agama yang hak, ya, maka apa ya pasti akan dianggap aneh, ya, akan dianggap awal-awalnya ya orang membawa ajaran baru dan seterusnya, ya. Baik, nah inilah kesabaran kita harus bersabar ya dalam melakukan hal itu. Alhamdulillah nggak sampai kita dipukul rame-rame kok ya. Alhamdulillah kita juga kajian masih aman. Di negeri ini kita masih aman lah untuk mengamalkan sunnah secara umum masih aman. Paling orang nyinyir paling ya. Ya paling hanya mencela, hanya mencurigai, ya itu biasa aja. Sudah jangan ditanggapi. Ya. Baik. Ini tentang Thalhah bin Ubaidillah. Sampai semakin matang keimanan beliau, bertambah usia, maka beliau pun semakin matang keimanannya. Namun satu sisi banyak ujian-ujian dan cobaan-cobaan menimpa Thalhah bin Ubaidillah. Beliau ini adalah sosok yang pemberani. Makanya beliau mendapatkan gelar syahid dalam kondisi masih hidup. Kisahnya bagaimana? Ketika perang Uhud para jemaah sekalian. Memang beliau tidak ikut perang Badar, betul. Nah, sebagian orang mencurigai Thalhah tidak ikut perang Badar. Padahal Thalhah bin Ubaidillah diperintahkan oleh Nabi untuk mengawasi, menghadang pasukan Quraisy. Ya. Sehingga tidak sempat untuk ikut perang Badar. Pulang-pulang sudah selesai perang Badar. Itu. Jadi memang ada tugas dari Nabi SAW. Jadi tidak bisa disalahkan. Ya. Ini tugas dari Nabi untuk mengawasi sisi yang lain. Enggak semuanya ngumpul di Badar, enggak. Ya. Tapi di perang Uhud disitulah nampak kepahlawanan Thalhah bin Ubaidillah. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan perang Uhud adalah perangnya Thalhah bin Ubaidillah seluruhnya. Sampai-sampai seperti itu. Kenapa? Karena Thalhah bin Ubaidillah itu semangat menjadi tameng yang melindungi Nabi SAW dari panahnya orang-orang musyrik,
dari serangannya orang-orang musyrik di perang Uhud. Baik, jadi suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin menghalangiku, kemudian dia akan masuk surga, maksudnya menghalangi dari serangan musuh. Talha menjawab, aku wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kamu tetap di tempatmu. Akhirnya salah seorang Quraisy jadi tameng dan dia terbunuh syahid. Yang kedua kali juga sama, orang Ansor lagi, terbunuh syahid. Padahal Talha sudah mengatakan aku wahai Nabi, tapi Nabi mengatakan kamu di posisimu. Kemudian sampai yang ketiga kali juga sama. Akhirnya berikutnya kata Rasul, baru sekarang kamu yang menjadi tameng saya. Sampai-sampai di perang Uhud, gigi depannya Rasulullah SAW tanggal dan kening beliau terluka serta bibirnya sobek. Darah menetes dari wajah beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Talha pun maju menyerang orang-orang musyrik dan menghalau setiap orang yang ingin menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Talha menyandarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke tanah dan menghadang orang-orang musyrik. Ini terus dilakukan sampai apa? Orang-orang musyrik mundur. Berarti pahlawannya luar biasa, pemberaninya Talha bin Ubaidillah. Baik. Maka setelah itu Nabi SAW memuji Talha dan mengatakan beliau adalah syahid yang masih berjalan di muka bumi. InsyaAllah. Ini menunjukkan fadilah penting, jangan bergampangan kita menjuluki gelar syahid kepada seorang. As-syahid fulan bin fulan. Jangan. Kita katakan as-syahid insyaallah. Jangan kita pastikan bahwa si fulan itu mati syahid, gak boleh. Ya kalau matinya syahid, kalau enggak syahid bagaimana? Ini faedah penting para jamaah. Jangan bergampangan mengatakan syahid kepada orang yang walaupun dia matinya di jalan Allah, kecuali kalau ada dalil, ada dalil bahwasanya si fulan ini mati syahid, seperti Talha bin Ubaidillah disaksikan kesyahidannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan syahid-syahid yang dibikin-bikin, tidak. Maka ini faedah penting para jamaah sekalian, Oleh karena itu Imam Bukhari membawakan bab dalam sahihnya, bab la yuqalu fulanun syahid, bab larangan mengatakan fulan syahid kecuali dengan kata insyaallah, atau dia sudah dipastikan oleh dalil. Contoh, Umar bin Khattab syahid, Utsman bin Affan syahid, Ali bin Abi Thalib syahid, Talha bin Ubaidillah syahid. Nah itu boleh. Hamzah bin Abdul Muttalib Hamzah bin Abdul Muttalib syahid. Ya enggak? Nah ini baru. Jadi ini bab penting. Bab penting yang dibawakan oleh Imam Bukhari itu, jangan cepat-cepat mengatakan fulan itu syahid, Sebab Nabi SAW pernah mengatakan, wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilih, dan Allah lebih tahu siapa orang yang benar-benar berjihad karena Allah. Sebab kita nggak tahu niatnya. Ya dia benar mati di jalan Allah, tapi niatnya dia berperang apa kan kita nggak tahu. Makanya jangan cepat-cepat kita menjuluki seorang menjuluki seorang syahid. Makanya Nabi SAW juga pernah menegur sebagian sahabat, yang memuji sahabat yang berperang karena dia pemberani. Ternyata apa? Nabi katakan dia masuk neraka. Nah, baik. Kecuali yang ada dalil sorry tentang masalah tersebut, baru kita katakan dia syahid. Baik. Kemudian sisi lain keutamaan Talha bin Ubaidillah adalah seorang pedagang yang ulung, seorang pedagang yang sangat dermawan dan memiliki kekayaan yang melimpah.
Ya. Pernah beliau mendapatkan keuntungan berdagang di Hadramaut sebesar 700.000 dirham. Luar biasa. Jadi ada harta datang dari Hadramaut sebesar 700.000 dirham. Baik, ini pemberian atau apa? Ya, yang jelas datang dari Hadramaut. Baik, kemudian Talha mengatakan kepada Ummu Kulsum binti Abi Bakar, ya, istrinya. Jadi istrinya siapa? Ummu Kulsum binti Abi Bakar. Sekaligus beliau menantunya siapa? Abu Bakar. Beliau mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ya, aku merasakan apa? Ketidaktenangan hari ini. Ya. Istilah kita lagi galau lah. Ya. Baik. Kenapa galonya? Biasanya kalau kita galau itu kenapa jemaah? Karena nggak punya duit. Betul antum jawabannya jujur banget, masya Allah. Jadi kebanyakan kita itu galau karena nggak punya duit. Tapi ternyata Talha bin Ubaidillah galau gara-gara kedatangan harta 700.000 dirham dari Hadramaut. Itu yang membuat dia galau. Ya. Jadi ditanya sama istrinya, apa yang membuatmu nggak nyaman? Talha mengatakan tidak ada. Cuman ini loh ada masalah penting, wahai istriku. Jadi pertama Talha bilang gini, wahai istriku, kamu itu sebaik-baik istri. Pasti ngerti suami kan? Ya iyalah. Jelas anaknya Abu Bakar ya luar biasa lah. Makanya kalau cari istri itu jangan sembarangan mas sekalian. Asal cantik, seksi, wah nggak jelas keluarganya apa. Itu. Jangan hanya yang penting apa namanya kecantikannya saja, kemudian apa tubuhnya proporsional dengan berat badan. Jangan cuma itunya doang yang dicari jemaah. Meskipun kecantikan boleh dicari, tapi jangan sebagai hal utama. Lihat juga keluarganya bagaimana. Makanya lihat nih. Ya, Talha bin Ubaidillah punya istri, anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar, kan luar biasa. Tapi ini pinternya Talha ya. Talha nggak langsung ngomong, aku galau karena harta, yuk hartanya buru-buru dibagi. Enggak. Talha itu pintar merayu ya. Kata Talha begini, wahai istriku, kamu sebaik-baik istri, tentu kamu mengerti kan kegalauanku. Ya, baik. Maka istrinya mengatakan iya. Ya, mungkin ada yang bisa saya bantu. Nah, kemudian kata Talha, saya ini nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Hah? Apa dagangannya rugi? Ya? Ya. Saya nggak bisa tidur. Kemudian istrinya bertanya, apa yang membuatmu bersedih? Apa yang membuatmu nggak bisa tidur? Maka kemudian Talha menjawab, aku tidak bisa tidur sedih karena ada harta banyak di samping saya. Kantong-kantongnya banyak isinya duit. Ya, makanya Talha tidak langsung membagi-bagi tapi minta izin dulu sama istrinya. Takutnya istrinya nggak ridho. Karena kadang-kadang laki-laki sama perempuan tuh beda. Ya. Laki-lakinya lagi semangat banget, yuk kita infak gini-gini. Ntar dulu mas, TV layar datarnya belum. Istrinya yang jadi penghalang kadang-kadang. Giliran istrinya semangat infak, suaminya yang takut. Ya, ini belum, ya mau diinfakkan, tapi ini ada tawaran ini. Apa? Sawah murah itu di ujung sana. Nah, tuh nggak jadi infak akhirnya. Jadi minta izin dulu sama istrinya. Barangkali istrinya keberatan, ya. Tapi bagaimanapun saya nggak tenang ini karena banyak uang di rumah saya. Karena para sahabat tuh nyadar banyaknya harta itu akan menjadi beban hisab di hari kiamat. Beban hisab. Mereka sadar betul. Padahal para sahabat itu jelas masuk surga tanpa hisab dan azab. Tapi apa? Tetap mereka merasa takut, tidak pernah merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Talha
menyadari tentang hal tersebut. Makanya sebenarnya orang jadi orang miskin itu banyak-banyak sabar dan banyak-banyak senang. Sebab apa? Ketika jadi orang miskin, dia apa? Dan masuk surga akan diperingan hisabnya. Karena Nabi SAW bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minin qabla aghniyaihim binisfi yaum. Orang-orang fakir dari kalangan kaum mukminin lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang kaya. Berapa jaraknya? Setengah hari saja. Alhamdulillah. Kayak antum kalau disuruh milih kaya syukur apa miskin sabar, kaya syukur lah. Mantap sudah. Ya. Tapi nggak kaya-kaya juga gitu loh. Milihnya sih kaya syukur tapi nggak kaya-kaya juga. Taib. Rata-rata kita pengennya kaya syukur. Tapi sebenarnya kalau masalah hisab, orang-orang fakir dulu yang selesai hisabnya lebih cepat, kemudian lebih dulu masuk surga. Jaraknya cuma setengah hari. Tapi tunggu dulu, setengah hari di akhirat. Wahiyya khamsumi'ati am, yaitu setara dengan 500 tahun antrinya, ya. Si fulan yang fakir itu, yang dulu sengsara di dunia, mau nikah saja ditolak-tolak sama mertuanya, sama calon mertua, ya maksudnya, mau nikah ditolak-tolak gara-gara fakir. Ente kerja di mana? PNS bukan? Oh, jangan coba-coba melamar putriku kau itu, ya. Ya enggak? Ditolak-tolak dulu ketika ngelamar. Sementara dia, masya Allah, karena parlente, kemudian mobilnya itu pelet Jerman, ya, masya Allah, ya punya pelet Jerman gitu loh maksudnya. Gampang dia melamar, diterima sudah langsung. Tapi ternyata giliran masuk surga, dia masih antri. Dulu yang dia lihat kasihan, ngelamar ditolak-tolak gara-gara kere, ya, duluan masuk surga. Hah? Sudah duluan menikmati bidadari, sudah duluan menikmati buah-buahannya. 500 tahun itu udah waret gitu, udah sampai kenyang sampai itu surga, ya. Udah merasakan kenikmatan. Sementara yang kaya ini masih kepanasan di padang mahsyar, masih apa? Dihisab 500 tahun para jemaah. Ya, sementara kadang orang menikmati harta itu berapa tahun di dunia, ya. Baik. Jadi nggak usah minder ketika seorang menjadi orang fakir. Nah, para sahabat tuh begitu. Abdurrahman bin Auf kenapa? Ketika berinfak besar-besaran infaknya, kenapa? Sebagai bentuk kekhawatiran beliau supaya sebagai bentuk harapan beliau supaya hisabnya lebih ringan. Makanya kalau infak gede-gedean. Tapi nyatanya miskin gak Abdurrahman bin Auf? Gak jatuh miskin. Dengan infak yang begitu ekstrim, begitu banyak, tidak jatuh miskin. Sama Thalha bin Ubaidillah, dengan infaknya yang banyak, beliau jatuh miskin tidak? Lihat, setelah harta ini dibagi-bagi, jatuh miskin? Tidak sama sekali, tetap kaya Thalha. Padahal harta tadi yang beratus-ratus dirham itu dibagiin semua, nggak ada tersisa sedikit pun, dan beliau tidak jatuh miskin sama sekali. Ya, baik. Makanya kalau tujuannya mereka supaya diringankan hisabnya. Nah, tapi kita malah sekarang ini terbuka kesempatan lebar untuk memburu harta gitu, ya. Gara-gara harta permusuhan satu dengan yang lain, putus tali silaturahim gara-gara warisan. Subhanallah, ya. Warisan paling cuma berapa juta menjadi putus silaturahim. Baik. Jadi para jemaah sekalian, ini yang menyebabkan Thalha merasa pusing. Kenapa? Dia mikir, nih kalau saya dihisab nih berapa lama nanti nih harta nih sebanyak ini. Makanya langsung dibagikan semua habis. Dan alhamdulillah istrinya sami'na wa ta'na. Istri yang benar ya begitu, mendukung, ya. Alhamdulillah, ya, punya istri yang soleh. Dan enggak ngeluh sama sekali. Enggak sampai, "Bang, ini enggak salah Bang dibagiin semua segini. Ntar buat kita berapa?" "Ya jangan semuanya Bang." Nah, itu susah kayak gitu tuh sudah. Baik. Takut kebelangsat, ya. Tapi banyak begitu, subhanallah. Ini tapi ternyata miskin tidak miskin para jamaah sekalian. Ini memang butuh keyakinan yang tinggi. Tapi ya para jamaah, antum jangan coba-coba meniru gaya Thalha ini kalau antum imannya nggak kuat. Ntar antum dapat keuntungan habis dagang di mana? Di luar.
wah gua mau niru Tolha, habis ngaji Tolha itu ngamalin, sedekahin semuanya. Iya, antum stres, istri antum juga stres sama. Dia kelucu, habis sedekah kok malah nyesel gitu loh. Ya tapi ya itu. Jadi kalau mau sedekah, ya lihat kekuatan iman kita. Jadi nggak bisa langsung sehebat itu, karena kita bukan Tolha kita ya. Jadi tetap berinfak, tapi apa? Memperhatikan kemampuan kita. Kalau keyakinan kita lemah, jangan coba-coba, nanti besok-besok apa? Mumet semua nih. Mumetnya karena nggak punya duit. Kalau tadi Tolha mumetnya karena kebanyakan duit. Itu. Ya, ini seperti itu para jamaah sekalian. Ini satu contoh suami istri yang kedermawanannya luar biasa. Baik. Contoh lain dari kedermawanan Tolha bin Ubaidillah adalah ketika ada orang laki-laki datang kepada Tolha dan meminta bantuan. Sebelum minta bantuan, dia mengatakan kepada Tolha bahwa dia masih punya hubungan kekerabatan, punya hubungan keluarga, tapi keluarga jauh. Biasalah orang kalau ada keinginan biasanya ngomong gitu. Ya. Maunya ngutang ya, ngutang sebelum ngutang basa-basinya gitu ya. Kita kan masih ada hubungan ya bang ya. Ini hubungan nih kakak sekian dengan ini, kita sendiri bingung apa iya ya itu. Ya biasa namanya orang mau ngutang kan seperti itu ya. Ngasih tahu dulu ya, ini karena asas kekerabatan ya bang ya. Saya pengen minjem uang. Kerabat di mana? Iya diurut-urus sih begini bang, kesini ini. Jadi kita masih kerabat bang, di kakek kita itu yang kedua ya, atau kakek keberapa ya, itu masih bersaudara. Padahal kerabatnya di kakek atau di buyutnya itu. Ditemu-temuin aja ya gaduh lah, ketemu lah itu istilahnya. Itu yang penting apa? Ada hubungan kerabat. Walaupun terbilang ya sama-sama keturunan anak Adam gitu aja. Ya. Jadi orang mau ngutang ada aja lah, atau orang mau minta ada aja dia harokatnya ya. Istilah kita banyak berkelitnya lah. Ini seperti itu. Tolha sendiri bingung dari hubungan kerabat yang mana itu. Tapi karena memang dia meminta, maka Tolha kemudian mengatakan saya punya sebidang tanah, dan sebidang tanah ini kemarin sudah ditawar sama Utsman bin Affan. Ya, kalau kamu mau ambil tanah itu atau kamu mau hasil penjualannya saya kasihkan. Benar. Akhirnya orang ini mengatakan hasil penjualannya saja. Akhirnya hasil penjualannya tanah yang dijual dikasihkan ke orang ini, padahal dia ngaku-ngaku sebagai saudara atau kerabat. Ya, padahal belum kenal itu Tolha, nggak terlalu mengenal, tapi bilangnya masih ada hubungan kerabat, sudah gitu aja. Ya, kalau kita kan mikir-mikir, ntar dulu, lu ada hubungan kerabat dari mana nih? Kok langsung minta uang segini nih? Kita mikir-mikir dulu kan. Tolha tidak seperti itu, langsung begitu ada orang membutuhkan dan ngaku sebagai kerabat, cepat dijual tanahnya, kemudian apa? Iya, kemudian hasil penjualannya dikasihkan kepada orang ini yang mengaku sebagai kerabat. Masya Allah, ini apa? Contoh kedermawanan dari sahabat Tolha bin Ubaidillah. Baik. Tapi meskipun demikian para jamaah sekalian, banyak sekali tuduhan-tuduhan miring dialamatkan kepada sahabat yang mulia ini. Tetap saja begitu baiknya beliau dijamin masuk surga. Orang yang pertama kali masuk Islam termasuk dari as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. Itu saja masih difitnah dan dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan miring. Ya, tentu yang paling terbesar, yang punya andil paling besar adalah siapa? Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Karena memang kerjaan mereka itu ya ngafirkan para sahabat, ya, menganggap para sahabat itu murtad kecuali sebagian kecil saja dari kalangan sahabat. Ini memang mereka kerjanya seperti itu, mencela para sahabat, jadi menimbulkan fitnah-fitnah. Ya. Apalagi dianggap bahwa Tolha bin Ubaidillah ketika itu difitnah apa? Memusuhi Ali bin Abi Thalib, tambah-tambah lagi fitnahnya Rafidhah. Baik, diantara syubhat atau tuduhan-tuduhan miring yang dialamatkan kepada sahabat yang mulia Tolha bin Ubaidillah adalah tuduhan bahwa Tolha ikut serta dalam kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Difitnah bahwasanya apa? Tolha ikut andil. Kenapa? Karena Tolha ada keinginan menjadi khalifah setelah Utsman. Ini tuduhan jelas keji seperti ini. Gak mungkin lah. Kalau seandainya Tolha pingin khalifah, pingin kekhilafahan, tentunya ketika Ali bin Abi Thalib
diangkat sebagai khalifah, dan ketika terjadi perang Jamal, pasti apa? Pasti Tolha akan mengatakan angkat saya sebagai khalifah. Tapi Tolha tidak pernah tuh, ya, mengikrarkan saya ingin jadi khalifah, tidak pernah sama sekali. Baik para jamaah sekalian, ini tujuan keji tentunya. Dari mana sumbernya? Dari orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, padahal mereka sendiri juga benci kepada Utsman bin Affan, tapi membuat tuduhan bahwasanya apa? Bahwasanya Tolha itu ikut memberontak dan ikut andil dalam pembunuhan Utsman. Nauzubillah. Hati-hati ya orang yang seperti ini. Ya, Aisyah saja dituduh berzina oleh mereka. Baik, sampai-sampai ada syekh mengatakan apa? Orang-orang Syiah Rafidhah sudah dihukum oleh Allah karena tuduhan mereka yang keji kepada para sahabat, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Apa hukuman mereka? Mereka sudah mencambuk diri mereka sendiri. Dengan apa? Dengan senjata tajam ketika hari apa? Hari Asyura. Ya. Ketika hari ratapan, mereka sudah otomatis mencambuk tubuh mereka, bukan pakai cambuk lagi, bahkan pakai senjata tajam. Bahkan ada yang sampai pakai pistol bunuh diri, mati beneran. Ya. Itu kata sebagian ulama, itu hukuman Allah kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, nggak perlu kita yang mencambuk, mereka sudah mencambuk diri mereka sendiri. Ya, sebagai siksaan dari Allah kepada mereka. Ya, mereka menuduh Aisyah berzina, naudzubillah, ummul mukminin, ibunda kita yang tercinta, dituduh apa? Berzina. Kemudian apa? Para sahabat dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Makanya Nabi SAW bersabda, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasu ajmain. Ya. Siapa yang mencela para sahabatku, ya, maka fa alaihi laknatullah, dia berhak mendapatkan laknat dari Allah. Wal malaika, para malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Baik. Tuduhan berikutnya adalah Tolha dituduh sebagai sahabat yang ikut serta ingin merebut kekuasaan Ali dari kekhilafahan, yaitu dengan cara ikut dalam perang Jamal. Jadi perlu dipahami para jamaah sekalian, perang Jamal itu bukan perang yang disengaja, bukan. Jadi ketika itu kan Utsman bin Affan itu terbunuh, ya, terbunuh secara, ya, dizalimi oleh orang-orang yang membunuhnya, dan yang membunuhnya adalah orang-orang munafik yang dikomandoi oleh Abdullah bin Saba al-Yahud. Jadi ketika itu apa? Ketika itu yang membunuh bukan kaum muslimin, tapi memang orang-orang munafik. Nah, ketika itu Ali punya ijtihad, ketika diangkat sebagai khalifah, Ali punya ijtihad, kita bersatu dulu, kita tenangkan dulu, baru kita tangkap pembunuhnya Utsman dan kita eksekusi. Sebab pembunuhnya Utsman itu setelah melakukan pembunuhan, mereka langsung berpencar dan bergabung di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau buru-buru dieksekusi susah, sebab pembunuhnya itu banyak, dan mereka sampai bisa mengepung Madinah. Coba bayangkan, kan nggak gampang untuk Ali bin Abi Thalib menangkap satu-satu dan dipancung satu-satu, nggak gampang, itu susah. Makanya ketika itu Ali berpendapat, tenangkan dulu kondisi, kita bersatu dulu, baru kita cari pembunuhnya Utsman, satu persatu kita eksekusi. Tapi ketika itu beberapa sahabat mengusulkan dieksekusi dulu, baru kami baiat. Di antaranya apa? Muawiyah ketika itu di Syam. Muawiyah belum mau membaiat Ali sebelum apa? Darahnya Utsman dibalas dulu. Sebab apa? Muawiyah masih punya hubungan dengan Utsman. Ya, sama-sama dari Bani Umayyah. Intinya ini ijtihad para sahabat. Walaupun kita katakan yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapatnya Ali, tapi sekali lagi ini ijtihad. Dan kita harus menghargai ijtihadnya para sahabat. Para sahabat itu ketika beristihad, benar mendapatkan berapa? Benar mendapatkan 2 pahala, ketika keliru mendapatkan 1 pahala dari ijtihadnya. Tidak boleh kita mencela para sahabat. Ya, nggak boleh. Ini kan murni ijtihad. Cuman ketika itu Aisyah mendengarkan kabar bahwa ada perselisihan di kalangan sahabat. Maka Aisyah pun ikut beristihad, keluar dari rumahnya tujuannya ingin mendamaikan.
Diikutilah oleh Tolha dan diikuti pula oleh Az-Zubair bin Awam. Sebenarnya tujuannya Aisyah ingin mendamaikan. Sebab ketika itu beliau statusnya kan Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin. Seorang ibu itu berhak mendamaikan anaknya yang bertikai. Biasanya itu kalau saudara lagi bertikai ya, saudara lagi ribut, siapa yang bisa menenangkan? Ibunya. Nah itu maksudnya Aisyah itu seperti itu. Jadi nggak ada sama sekali keinginan Aisyah itu dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Nggak. Ini tuduhannya orang Rafidhah yang mengatakan bahwa Aisyah itu menyimpan dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Sama sekali tidak. Walaupun setelah itu pun Aisyah menyesal. Padahal itu murni ijtihad. Kita tidak salahkan, enggak, karena ijtihad. Ya. Itu pun Aisyah menyesal dan menangis. Coba bayangkan. Ya. Karena enggak nyangka kejadiannya kan seperti itu. Karena orang-orang munafik begitu tahu pasukannya Ali akan berdamai dengan pasukannya Az-Zubair dan pasukannya Talha, kemudian berdamai juga dengan pasukannya Muawiyah, orang munafik jadi galau. Akhirnya apa? Dipanah pasukannya Ali, dipanah pasukannya Az-Zubair dengan Talha juga dipanah. Akhirnya terjadi peperangan secara tidak disengaja karena mereka mengira yang menyerang itu lawan. Jadi sudah otomatis namanya diserang pasti akan perang. Jadi tidak sengajaan sama sekali. Dan yang menanggung dosanya murni orang-orang munafik, bukan para sahabat. Makanya Ali sampai mengatakan, luar biasa pernyataan Ali bin Abi Thalib. Pernyataan ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwa Ali itu menghormati Tolha, ya. Tidak pernah sama sekali memusuhi Tolha bin Ubaidillah atau Zubair bin Awam, tidak. Baik. Di kitab Fadailus Sahabah, ya, karya Imam Ahmad, Ali bin Abi Thalib mengatakan, inilah arju an akuna ana wa Utsman wa Talha wa Zubair mimman qala Allah azza wa jalla wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Aku berharap di hari kiamat nanti aku, Utsman, Talha dan Zubair adalah orang-orang yang disifati oleh Allah. Kami angkat dalam jiwa-jiwa mereka, dalam dada-dada mereka penyakit hasad, dan sama-sama duduk di dipan di sorga dan saling berhadap-hadapan. Artinya apa? Artinya Ali bin Abi Thalib tidak punya dendam sama sekali dengan siapa? Sahabat Talha ataupun sahabat Az-Zubair bin Awam. Bahkan hubungan, ya, Ali bin Abi Thalib dengan hubungannya Zubair ini erat. Sebab Al Hasan bin Ali menikah dengan siapa? Anaknya Talha. Siapa? Putrinya Ummu Ishaq bintu Talha. Jadi Al Hasan bin Ali menikah dengan Ummu Ishaq binti Talha bin Ubaidillah. Berarti kan ada hubungan besan kan antara Ali dengan siapa? Dengan Talha. Ada, ya meskipun ada perbedaan wajar. Itu perbedaan biasa. Jadi termasuk akidah Ahlus Sunnah adalah apa? Salamatu qulubihim min ashabi Rasulullah SAW. Termasuk akidah Ahlus Sunnah apa? Selamat hati kita dari hasad dan benci kepada para sahabat. Ya. Coba Ali bin Abi Thalib apa? Berhubungan baik dengan Talha, bahkan besanan. Karena Al Hasan menikah dengan siapa? Al Hasan bin Ali, cucunya Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib, menikah dengan Ummu Ishaq binti Talha. Kemudian ketika Al Hasan meninggal, Ummu Ishaq dinikahi siapa? Al Husain, adiknya Al Hasan. Coba bayangkan, kan hubungannya erat banget kan? Nah ini tidak ada masalah apa-apa. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan hubungan keduanya ini baik karena ada hubungan besan. Ya, luar biasa. Baik. Kemudian sebagai penutup para jamaah sekalian, Talhah bin Ubaidillah mati syahid ya pada tahun 36 Hijriyah. Dan benar kata Nabi bahwasanya apa? Beliau mati syahid, ya. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya bahwa ketika Talhah pulang, ya, selepas dari apa? Dari perang Jamal yang terjadi tanpa kesengajaan tadi, ya, gara-gara orang munafik, ya. Maka ketika itu beliau terkena lemparan anak panah seorang yang bernama Marwan bin Al-Hakam, orang munafik, ya, yang ikut andil juga membunuh Utsman bin Affan, ya. Nah, kemudian beliau pun mati syahid. Baik para jamaah sekalian, ini kisah secara ringkasnya
tentang biografi beliau, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari apa yang kita dengar ini, dan kita berusaha terus untuk mendoakan kebaikan kepada para sahabat Nabi dan meneladani mereka. Inilah, lihat para sahabat Nabi itu ketika berselisih, mereka tidak memiliki dendam sama sekali di antara mereka. Perselisihan itu biasa, perbedaan menyangkut masalah ijtihad itu biasa, tidak sampai muncul dendam di antara mereka. Baik, sini ada pertanyaan para jamaah sekalian. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, bahkan kajian bareng, apakah teman yang baik bisa menjadi syafaat di akhirat? Nah, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh akan bisa menjadi apa? Akan bisa menjadi pemberi syafaat kepada kita di akhirat. Tapi tentunya syafaat kan itu apa? Syafaat itu kan ada syarat-syaratnya para jamaah sekalian. Ya. Jadi tidak asal punya teman baik kemudian mendapatkan syafaat, tidak. Ya. Tapi syafaat itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya syarat dari yang memberi syafaat, ya. Kemudian syafaatnya itu buat siapa? Buat yang diberi syafaat. Itu syaratnya apa? Itu di antaranya ahlu tauhid, ya. Nah, ini juga ada syarat-syaratnya, tidak langsung otomatis menjadi memberi syafaat. Tapi pada intinya teman-teman yang baik itu bermanfaat di hari kiamat. Ya, masya Allah. Di sini ada kisah menarik. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Masya Allah, ini ulama besar. Imam Ibnul Jauzi pernah berpesan kepada murid-muridnya, jika kalian tidak menemukan aku di sorga, maka bertanyalah kalian kepada Allah, barangkali nanti aku berada di neraka, dan mintalah kalian kepada Allah syafaat agar aku dikeluarkan dari neraka. Sampai beliau menangis setelah ini. Subhanallah, ini tawadhuan para ulama. Tidak kemudian beliau yang duduk di kursi itu kemudian beliau merasa paling tinggi, tidak. Tapi luar biasa. Jadi sampai-sampai Imam Ibnul Jauzi meminta seperti itu, ya. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, istaksiru minal asdiqa al-mu'minin, perbanyaklah teman-teman yang beriman, fa innalahum syafa'ah yaumal qiyamah, karena teman-teman yang beriman tadi akan menjadi syafaat bagi dia di kapan? Di hari kiamat. Ada hadis yang menjelaskannya, hadisnya cukup panjang, yaitu hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menceritakan tentang seorang yang berteman dengan temannya, kemudian dicari-cari ternyata tidak ada di sorga, kemudian didapati temannya masuk neraka, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, dia mengatakan apa? Tuh, dalam riwayatnya, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Wahai Rabb kami, itu orang-orang yang di neraka itu adalah dulu teman-teman kami yang berpuasa, bersolat bersama kami, kemudian puasa bersama kami dan haji bersama kami. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, akhriju man araftahum, maka keluarkanlah dari neraka itu orang-orang yang engkau mengenal mereka. Ini syafaat para jamaah sekalian. Makanya kita perlu punya teman-teman yang soleh seperti pesannya Al-Hasan Al-Basri, karena mereka akan menjadi syafaat, ya. Tapi juga jangan kita suudzon bahwa kita ini mesti masuk neraka, jangan. Jangan seperti itu. Cuman tujuannya adalah dalam rangka apa? Sebagai pemberi syafaat. Makanya teman yang jelek itu nggak ada baiknya. Di samping menyesatkan juga nggak menguntungkan buat kita. Sementara teman-teman baik, insya Allah, ya, bisa ngasih pekerjaan, bisa ngasih apa? Syafaat misalkan. Itu bisa membantu dalam urusan jodoh, ya kan? Ini bagusnya teman-teman yang baik. Bagaimana cara memelihara keikhlasan dalam berderma? Soalnya saat memberikan kita ikhlas, tapi setelahnya suka ada bisikan-bisikan yang negatif. Baik, selama kita bisa menolak bisikan itu, maka bisikan itu hanya sekedar was-was. Insya Allah itu tidak mengurangi keikhlasan. Justru itu tanda bahwa apa? Keikhlasannya teruji di hadapan Allah, karena bisikan-bisikan itu hanya sekedar bisikan dan was-was, tidak sampai pada tahap mengeluh. Jadi selama itu tidak dikeluhkan, bisikan itu insya Allah tidak mempengaruhi keikhlasan. Karena itu hanya apa? Was-was. Nabi SAW pernah bersabda, Alhamdulillah alladzi radda kaidas syaitani ila waswasah.
Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menolak tipu daya syaitan yang hanya menjadi apa? Was-was saja. Ya, hanya menjadi was-was saja. Tidak berpengaruh ke yang lainnya. Kecuali kalau dia sampai mengatakan, nyesel saya kemarin sedekah 1 juta misalkan. 1 juta nyesel ya. Nah itu baru keikhlasannya hilang kalau seperti itu. Tapi kalau sekedar baru was-was, ya, kemarin banyak loh kamu keluarkan sedekah, itu dari syaitan. Sebab Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Syaitan itu senantiasa memerintahkan atau menakut-nakuti kalian takut fakir. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah itu menjanjikan apa? Ampunan. Syaitan yang selalu membuat kita takut fakir. Jadi Masya Allah ya, bisikan-bisikan itu sifatnya hanya was-was, tidak perlu dipedulikan, dan insya Allah tidak sampai merusak keikhlasan selama dia tidak mengucapkannya. Ustadz, saya tahunya kalau orang yang sedikit gila atau orang gila, apa yang rusak akalnya, apa hatinya? Soalnya saya punya saudara sakit atau gila. Baik. Jadi maksudnya mungkin gini ya, orang gila itu yang rusak akalnya apa hatinya, begitu ya. Baik. Akal apa hati? Ya, ini jadi permasalahan begini sekarang. Akal itu tempatnya di mana? Apakah di hati kita? Hati di sini maksudnya adalah qalb, jantung. Ya, kita menyebutnya hati tapi hati jantung ya, bukan hati yang liver, bukan. Apakah di kalbu kita ataukah di otak kita? Ini mengkhilaf di kalangan para ulama. Para pengikut mazhab Hanafiyah mengatakan akal itu letaknya di otak. Ini pengikut mazhab Hanafiyah. Sebab ketika seorang akalnya hilang, ketika seorang geger otak ya, atau yang semisal gegar otak, maka akalnya hilang, dia jadi gila. Ini menunjukkan bahwa akal itu letaknya di otak. Sebagian yang lain, diantaranya adalah pengikut mazhab Syafi'i, dan ini mayoritas ulama, pengikut mazhab Hanabilah dan yang semisal, mereka mengatakan akal itu letaknya di kalbu kita ini, di jantung kita, hati kita, bukan di otak. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya kalbu tapi tidak dipakai untuk berpikir. Menunjukkan berpikir dan akal itu letaknya di kalbu, bukan di otak. Sebab Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati kalbu tapi tidak dipakai untuk berpikir, untuk berakal. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, yaitu apa? Akal itu letaknya di mana? Di hati, di kalbu. Adapun otak sifatnya hanyalah alat pembantu saja. Betul sih, ketika otak tidak berfungsi otomatis apa? Jadi gila. Iya. Jadi otak ini sifatnya hanya alat saja. Tapi letak akal yang asli di mana? Di kalbu. Ya, di kalbu seorang. Ini pendapat yang rajih. Oleh karena itu, ketika seorang gila, mana yang rusak? Ya kalbunya memang rusak. Ya. Atau mungkin karena kecelakaan atau benturan sehingga menyebabkan rusak ya di bagian saraf tertentu, ya, kemudian menyebabkan gila dan yang semisal. Pada intinya ketika seorang gila memang sudah tidak berfungsi lagi sebagian anggota tubuhnya, yaitu otaknya mungkin sudah berfungsi, atau mungkin di bagian lain ada mungkin satu saraf yang terputus sehingga menyebabkan gila, ya. Tapi pada intinya kita sepakat bahwa apa? Bahwa yang rajih, akal itu letaknya di mana? Di kalbu, bukan di otak. Ya. Jadi kalau rusak apanya? Ya rusak akalnya, jelas. Akal yang ada di kalbu. Itu. Jadi memang sudah tidak berfungsi lagi. Tapi ingat, orang yang gila itu tidak kena beban syariat. Jadi kalau ketika gilanya dia tidak kena beban syariat. Yang kena beban syariat adalah sebelum apa? Sebelum gilanya, ya. Tapi kalau dari gila dari awal sampai meninggal misalkan, ya, dari semenjak kecil sampai meninggal, maka nanti di akhirat akan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka disebut juga dengan ahlul fatrah atau yang semisal. Diuji lagi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, memang dia tidak ada beban taklif karena dalam kondisi apa? Dalam kondisi gila. Baik, Ustadz, biar bisa meremehkan harta pasangan, hidayah lebih penting daripada harta pasangan akhlak. Jelaskan Ustadz, jazakallahu khairan. Ini biar bisa meremehkan harta. Maksudnya gimana ya? Sebentar, saya pahami dulu. Memang fahmus soal nisful jawab. Memahami soal itu setengah jawaban. Harus hati-hati. Ayo tolonglah susun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nulis pertanyaan itu jangan sambil galau. Ya, susun dulu, mikir dulu misalnya pertanyaannya apa yang mau ditanyakan, ya. Tulis dengan tulisan yang rapi gitu ya. Baru nanti ditanyakan, ya. Jadi mungkin maksudnya begini, bagaimana apakah hidayah itu lebih penting mungkin ya daripada harta atau pasangan atau yang lain-lain ya. Taib. Jadi begini para jamaah sekalian, ketika kita mementingkan hidayah bukan berarti kita meremehkan harta, bukan itu maksudnya. Jadi begini ya, kita hidup tuh butuh harta pasti. Tapi saya tanya, harta itu sarana apa tujuan? Baik, sarana. Tujuannya apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah dengan harta tadi. Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan yang ada di bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Jadi harta ini hanya sarana, hanya perhiasan untuk menguji kita. Dengan harta ini kita bisa ibadah enggak? Dulu ketika masih belum punya harta, masih pas-pasan, Masya Allah ya, ibadahnya masih, sholat berjamaahnya masih oke, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain juga Masya Allah. Tapi begitu sudah harta banyak, ya, sholat jamaahnya cuma sekali dalam 5 sholat waktu, 5 waktu, atau malah bagaimana? Atau tetap dia istiqomah jamaahnya. Nah, berarti harta tidak punya pengaruh buat dia sudah. Banyak atau enggak banyak, tetap dia sholat jamaahnya apa? Rutin, ya. Baik, jadi enggak punya pengaruh itu harta. Tapi kalau dengan dia tambah kaya, malah jadi tambah sibuk, ibadahnya terbengkalai, sholat malamnya ditinggalkan total, jemaahnya juga kocar-kacir, ya. Nah, inilah harta menjadi fitnah buat dia. Sama juga dengan orang yang memiliki istri, ya. Sama, istri juga bisa menjadi fitnah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang menjadi apa? Yang menjadi musuh buat kalian, maka hati-hati. Ya, ada sebagian ikhwas sekalian kadang-kadang ya, Masya Allah ya, rajin ketika belum punya istri, ya, Masya Allah ya, rajin dia kajian gitu, Masya Allah. Begitu dikenalkan, ini loh ada akhwat satu pengajian dengan kita, wah ya, Masya Allah ya, apa, pucuk dicinta ulang pun ya, sambil menyelam minum air, ya. Taib, wah ini sudah pengajian dapat ya, memang tuh ini ketahuan nanti keikhlasan dia itu loh ya setelah itu. Baik, nah setelah dapat ternyata apa? Ngajinya jadi jarang kelihatan sudah. Nah ini dipertanyakan, kenapa kok kalau masih muncul-muncul mending ya, walaupun berkurang 1-2 ya. Tapi ini sudah sama sekali nggak muncul di majelis. Ya, ternyata sudah kecapai tujuannya mencari akhwat, gitu ya. Jadi sudah taklim masa bodoh sudah, gitu ya. Penting sudah ketemu gitu. Nah itu Masya Allah. Nah, jadi segala hal itu sifatnya apa? Ujian buat kita. Makanya tadi itu jangan sampai ya harta kita apa? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apakah boleh kita menjawab iya, dia orang baik ketika ditanya oleh penyeru saat seorang mayat hendak dimakamkan? Nah ini masalah ini. Masalahnya begini, ya, ketika mayat dimakamkan, ya,
Kadang-kadang ada sebagian orang berdiri mengatakan apa? Persaksikan para hadirin, ini jemaah yang ada di sini, bahwa si mayit ini orang baik kan? Semua akan menjawab baik semuanya. Lah kalau jawab enggak, lah itu kan masalah, nanti ribut kan gitu. Mungkin dalam hati baik apanya? Tidak boleh kita memaksakan orang untuk seperti itu. Dan ini juga nggak ada amalan syar'inya begitu. Memang Nabi pernah menanya kepada para sahabat, ya, ketika lewat jenazah, para sahabat mengatakan khair, ini orang baik, maka Nabi mengatakan wajabat. Ya, ketika para sahabat mengatakan ini orang nggak baik, maka Nabi mengatakan wajabat. Itu sahabat. Kita imannya nggak kayak apa? Sahabat. Makanya Nabi mengakui persaksian sahabat. Kalau kita kan nggak sama dengan sahabat, iya kan? Nggak sama. Makanya ini merupakan amalan yang tidak ada contohnya, yaitu apa? Sebelum dikubur, setelah dikuburnya mayit, yaitu ada seorang berceramah dan mengatakan apakah si fulan baik? Ya pasti semua yang hadir mengatakan baik. Iya nggak? Pasti. Karena nggak enak kan gitu. Coba kalau setelah pemakaman baik nggak? Sebenarnya tadi itu nggak baik gitu. Cuman ya semua bilang baik, ya baik, udah gitu aja. Iya. Jadi ini sama sekali tidak ada tuntunannya yang seperti ini, yaitu memaksakan untuk mengatakan orang bahwa si fulan itu baik. Iya. Karena kita nggak tahu ya bahwa dia ini apakah benar-benar baik di hadapan Allah atau tidak. Karena persaksian kita dengan apa? Dengan persaksian para sahabat itu beda. Lagian kalau ngatain baik, kita kenalnya sejauh mana? Umar bin Khattab saja pernah menolak persaksian seorang karena Umar mengatakan kepada orang ini, kamu mengatakan bahwa orang ini baik, kamu recommended sebagai orang yang baik. Coba tanya sama Umar, pertama kali, pernah nggak kamu bertetangga sama dia, kemudian melihat kondisi dia sehari-hari sebagai tetangga? Enggak. Yang kedua, pernah nggak kamu safar sama dia sehingga kamu tahu bahwa dia orang baik? Enggak juga. Loh, kok bisa-bisanya kamu bilang dia baik? Bertetangga belum pernah, bersafar bareng juga belum pernah. Karena apa? As-safaru yusfiru akhlaqar rajul. Safar itu adalah gambaran dari akhlak seseorang. Orang kalau mukim begini, yang ngumpul begini karena sama-sama mukim, nggak terlalu nampak. Coba ketika safar bareng, nah ketahuan. Yang pelit, keten banget tuh pelitnya itu ketika safar. Urun aja nggak mau itu ketika itu. Yang lain pada sumbangan, ya. Dia nggak mau, pelit, kelihatan. Nah, itu. Begitu makan-makan bareng ikut makan. Kelihatan banget orang itu akhlaknya ketika safar. Yang cerewet ya kelihatan cerewetnya ketika safar. Ya sedikit-sedikit mengeluh. Ya. Sedikit mengeluh, kok kayak gini sih kamar hotelnya sih. Nah, itu. Nah, itu nampak banget akhlak aslinya ketika seorang safar. Kemudian pertanyaan kedua, poin di atas, poin 1, apakah bisa dikiaskan dengan larangan bermudah-mudahan mengatakan dia mati syahid? Iya. Sebenarnya sih kalau dikatakan poin mati syahidnya ya mirip tapi tidak sama. Sebab kan sebagian penceramah itu kan mengatakan apakah fulan baik ya? Bukan fulan syahid ya, lain urusan. Ya, fulan baik. Ya sebenarnya sama-sama memvonis, artinya sama-sama menentukan, itu sama-sama nggak bolehnya. Cuman kasusnya beda tentunya ya. Kalau ini syahid yang jelas-jelas masuk surga. Kalau ini hanya kata baik, baik ini masih global, baiknya seperti apa kan global. Ya sebenarnya sama-sama nggak boleh karena sama-sama memastikan baik dan memastikan syahid. Ya wallahu taala alam bisawab. Untuk dikiaskan ya dikiaskan sama-sama. Nggak boleh memastikan ya, tapi kasusnya beda. Lebih parah orang mengatakan apa? Syahid. Ya, langsung mengatakan syahid ini lebih parah. Wallahu taala alam bisawab. Karena kalau hanya mengatakan baik kan kita bisa aja mengatakan baik ya enggak? Iya, tapi kalau untuk syahid ya, tidak semudah itu ya kita mengatakan fulan syahid. Tentu lebih parah orang mengatakan fulan syahid ya tanpa ada dalil ya yang menjelaskannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya cukupkan sampai di sini para ikhwan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.